Di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat, peran teknologi dalam manajemen sumber daya manusia menjadi semakin vital. Elcam Plus sebagai salah satu perusahaan yang berinovasi di sektor teknologi memanfaatkan Human Resource Management System atau yang lebih dikenal dengan HRMS untuk bisa mengelola talenta secara lebih efektif dan efisien. Simak lebih dalam mengenai bagaimana Human Resource Management System bukan hanya dijadikan sebagai alat administratif, melainkan sebagai strategi kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif di tengah era digital. Halo, selamat datang dalam video penelitian kami yang berjudul Human Resource Management System in Digital Economy. Sebuah studi empiris yang dilakukan pada perusahaan teknologi internasional Elcam Plus untuk menyoroti bagaimana sistem dari manajemen sumber daya manusia bertransformasi di era ekonomi digital. Melalui penelitian ini, kami akan menggambarkan penerapan dari Human Resource Management System secara strategis sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan adaptasi bisnis di era modern. Penelitian ini dipimpin oleh Hartomi Akbar Basori selaku ketua tim dan juga dua anggota timnya yakni Muhammad Dhani Pratama dan Sherla Margareta. Pelaksanaan studi dilakukan pada tahun 2024 dengan fokus pada perusahaan LLC Elcam Plus sebagai objek penelitiannya. Adapun lokasi penelitiannya mencakup dua wilayah, yakni Bekasi Indonesia dan Tomsk Rusia. Penelitian ini menganalisis tren sistem manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam konteks ekonomi digital yang diterapkan oleh perusahaan Rusia Elcam Plus LLC. Fokus utama penelitian ini mencakup dua hal. Yang pertama, mempelajari bagaimana tren MSDM dalam ekonomi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, melakukan analisis komparatif terhadap regulasi yang mengatur sistem manajemen sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi strategi manajerial yang relevan dan adaptif di era transformasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, kuesioner, dan juga analisis perbandingan. Untuk memecahkan masalah, digunakan juga beberapa langkah, seperti identifikasi masalah, merumuskan masalah, menjalankan strategi pemecahan, dan mengecek kembali solusi yang telah ditemukan. Dalam analisis data kualitatif, terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama, reduksi data, yakni memilih dan menyaring data yang relevan. Yang kedua, penyajian data, di mana data diatur dalam bentuk narasi dan tabel agar mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni menafsirkan data dan memastikan bahwa hasilnya adalah valid. Penelitian ini juga menggunakan metode 3 pertanyaan dasar untuk membantu perumusan masalah dan arah penelitian. Pendekatan ini juga meliputi biografi dari perusahaan, teori dasar atau grounded theory, dan studi kasus untuk membuat proses penelitian menjadi lebih fokus dan juga efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tren manajemen sumber daya manusia dalam ekonomi digital dengan cara menganalisis pengalaman nyata di lapangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem MSDM memiliki peran penting dalam membangun organisasi dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Selain itu, dibutuhkan budaya kerja yang gesit dan adaptif agar perusahaan ini dapat bertahan dan juga berkembang di era digital saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa MSDM modern yang efektif didukung oleh beberapa hal penting seperti manajemen digital, teknologi pengembangan situs, pengetahuan di bidang SDM, dan inovasi dalam proses rekrutmen serta seleksi karyawan. Hasil ini berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan perusahaan. Di samping itu, implementasi metode juga menegaskan bahwa sistem MSDM dapat dibandingkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam ekonomi digital
terutama dengan dukungan teknologi seperti Internet of Things dan sistem cloud. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyarankan agar perusahaan menggunakan struktur organisasi matriks. Struktur ini memudahkan kerjasama antara divisi dan pelaporan ke beberapa manajer sekaligus. Dengan sistem ini, kantor proyek bisa langsung melapor ke direktur pelaksana dan manajemen proyek sehingga perusahaan bisa lebih cepat beradaptasi dan berkembang. Agar struktur ini berhasil, para pemimpin perlu punya pola pikir terbuka dan kemampuan kerjasama yang baik karena sistem ini menuntut cara kerja yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Berdasarkan data pada tabel 1, ditemukan bahwa nilai F hitung adalah 7,839. Dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka manajemen sumber daya manusia dan ekonomi digital secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di perusahaan ini. Dari grafik, diketahui bahwa distribusi gender karyawan menunjukkan bahwa 26% adalah laki-laki dan 74% adalah perempuan. Sementara itu, rasio gender pada posisi manajer umumnya adalah 60 dibandingkan 40. Perusahaan juga memberikan perhatian besar pada tingkat pendidikannya. Sekitar 90% karyawan telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan 7% lainnya berasal dari pendidikan kursus atau sekolah kejuruan. Sekian penjelasan mengenai video penelitian kami. Sampai jumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Terima kasih. According to the publisher's instruction, the addition of a statistical analysis is required, even though the method is qualitative.